Hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan bahas alur cerita anime Arslan Senki Part 1, yang kerennya bikin kalian mati kutu, bagaikan dikejar hantu. Selamat menonton, para beban ortu. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe ya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Arslan, yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Pars. Dia sedang berlatih pedang bersama dengan jenderal kerajaan Pars yang bernama Faharis. Faharis melatih Arslan agar Arslan bisa menjadi raja yang hebat suatu hari nanti. Untuk itu, Arslan harus menguasai ilmu pedang, agar dia bisa jadi raja yang berlebih berkarisma. Di sisi lain, kerajaan Pars sedang bertarung dengan kerajaan Lustania. Setelah latihan, Arslan bersama dengan ibunya yang bernama Ratu Tahamenai menyambut para tentara yang akan berperang. Usai acara penyambutan, Arslan melihat burung pembawa pesan yang sedang terbang. Ternyata, burung itu milik salah satu kapten kavaleri kerajaan Pars yang bernama Kiswar. Dia baru saja kembali dari perang. Kiswar melaporkan kalau kerajaan Pars memenangkan perang atas kerajaan Lusitania. Dia mengatakan kalau Raja Andragoras III yang merupakan raja kerajaan Pers telah kembali dari perang. Dia dikawal oleh salah satu kapten kavaleri yang bernama Marsban Karlan, dan juga ada Marsban Kurban. Seluruh rakyat antusias menyambut mereka. Para tentara juga membawa tawanan perang dari kerajaan Lusitania. Arslan menyambut para tentara, tetapi ayahnya mengabaikan. Kemudian Arslan pergi ke tempat orang Lusitania ditahan. Arslan mencoba berbicara dengan salah satu dari antara mereka, karena Arslan penasaran dengan mereka. Tetapi mereka berniat menyerang Arslan. Kemudian, ada satu orang anak dari kerajaan Lusitania yang kabur. Anak itu menyandera anak kecil. Kemudian Arslan menawarkan untuk membawa dirinya menggantikan sandera itu. Kemudian, anak tersebut membawa Arslan. Karena itu, seluruh tentara mengejar anak itu. Dan ada seorang yang melaporkan kejadian itu ke salah satu kapten kavaleri kerajaan Pars yang bernama Daryun. Keadaan kota menjadi heboh, karena anak itu membawa kabur pangeran Arslan. Arslan berbicara dengan anak itu. Anak itu berusia 11 tahun, yang berarti sama dengan usia Arslan. Walaupun masih kecil, dia telah ikut berperang. Kerajaan Lusitania berperang dengan kerajaan Pars karena mereka tidak suka dengan budaya kerajaan Pars, di mana di kerajaan Pars melegalkan perbudakan. Karena di tempat mereka menganggap kalau semua manusia itu setara. Kemudian, seluruh tentara mengepung anak itu. Karena itu, dia membawa Arslan melompat ke sungai, dan anak itu kabur dengan kuda. Daryun berniat memanah anak itu. Kemudian Arslan mencegahnya, dan anak itu akhirnya berhasil selamat. Para anak yang menyebabkan kejadian ini pun ditangkap. Kemudian Arslan memaafkan. Setelah kejadian itu, Arslan mulai ragu dengan kerajaannya yang melegalkan perbudakan. Kemudian, Daryun mengatakan kalau dia akan membawa Arslan ke tempat seorang pria yang akan membantu permasalahan Arslan suatu hari nanti. Kini, beberapa tahun pun berlalu. Dan kini Arslan telah berusia 14 tahun. Dan Arslan masih rajin berlatih berpedang bersama dengan Faharis. Namun, ada sebuah surat datang ke Faharis. Dan isi surat tersebut mengatakan kalau kerajaan Pars akan berperang dengan kerajaan Lusitania. Karena kini Arslan telah berusia 14 tahun, kali ini dia akan ikut ke medan perang. Karena usia 14 tahun dianggap dewasa di dunia ini. Dan hari perang pun tiba. Arslan gugup di saat pertama kali berada di medan perang. Kemudian, Karlan mencoba menenangkan Arslan. Karlan mengatakan kalau kerajaan Pars akan menggunakan seluruh pasukan terbaiknya kali ini, di mana ada 85.000 pasukan kavaleri dan ada 138.000 pasukan infanteri. Kemudian, ada seekor burung yang datang ke Arslan, dan bulu burung tersebut ternyata basah, yang bertanda ini hujan. Beberapa saat kemudian, pandangan di tempat itu menjadi berkabut. Kemudian, ada 3 orang yang ingin mengawal Arslan secara pribadi. Ternyata, mereka bertiga adalah anak yang dimaafkan Arslan saat insiden penculikan Arslan. Dan juga Faharis mengawal Arslan. Kemudian, ada seorang yang melaporkan kalau Daryun sedang ribut dengan raja. Ternyata, alasan Daryun ribut dengan raja karena Daryun meminta ke raja agar seluruh pasukan mundur dari perang.
karena cuaca sedang buruk dan berkabut. Darion berpikir kalau pasukan kerajaan Lusitania akan membuat jebakan di tengah kabut. Tetapi raja tidak setuju dengan hal itu dan mengatakan kalau Darion itu pengecut. Karena Pars dikenal dengan kerajaan yang sangat kuat dan pantang mundur. Faharis dan Arslan datang ke tempat itu. Faharis memarahi Darion yang merupakan keponakannya. Dan Faharis memohon ke raja untuk memaafkan Darion. Kemudian, raja menurunkan jabatan Darion. Setelah itu, Arslan dan Faharis mencoba menghibur Darion. Ada seorang tentara yang menyuruh Arslan untuk kembali ke posisinya. Dan setelah Arslan pergi, Faharis menyuruh Darion untuk berada di sisi Arslan, apapun yang akan terjadi di masa depan. Dan Darion senang hati menerimanya. Faharis mengatakan kalau Darion adalah prajurit terkuat di saat ini di kerajaan Pars, dengan julukan Mardan Fu Mardan. Dan perang pun akhirnya dimulai. Arslan yang telah menggunakan pakaian tempur bersiap untuk berperang. Walaupun keadaan sedang berkabut, raja tetap memimpin seluruh pasukan kali ini. Dan atas komando raja, seluruh pasukan maju untuk menyerang tentara kerajaan Lusitania. Seluruh tentara Pars maju dengan semangat untuk menghadapi tentara Lusitania. Tetapi saat mereka hendak menyerang, ternyata tentara Lusitania telah membuat jebakan. Karena itu, banyak tentara Pars yang jatuh dalam lubang. Dan lebih parahnya lagi, di lubang itu ada kolam minyak. Dan ternyata tentara Lusitania membakar mereka semua. Seluruh tentara Pars pun berlari kotar-katir. Dan di saat tentara sedang panik, tentara Lusitania mengerahkan pasukan panah mereka. Hal itu membuat banyak tentara Pars yang tewas. Arslan pun panik dengan semua ini. Dan tiba-tiba, kuda yang menaiki Arslan pun berjalan sendiri. Kemudian, ada musuh yang menyerang Arslan. Arslan pun bertarung dengan orang itu. Dan Arslan berhasil menang walaupun dengan bersusah payah. Kemudian Arslan melihat banyak mayat tentara Pars yang tewas. Arslan pun ketakutan sendirian. Kemudian Arslan bertemu dengan Karlan. Ternyata Karlan berkhianat dan bekerjasama dengan tentara musuh. Dan Karlan pun ingin membunuh Arslan. Kemudian Darion datang ke tempat Arslan. Dia melawan seluruh tentara Lusitania di hadapannya. Kemudian dia bertemu dengan Karlan dan menyadari kalau Karlan berkhianat. Karlan mengatakan kalau dia ingin mengambil alih tahta Raja Adragoras. Kemudian Darion pun bertarung dengan Karlan. Darion mengatakan kalau ia ingin melindungi Arslan dengan segenap hati. Karlan merasa tidak bisa menang melawan Darion. Kemudian Karlan kabur. Dan Darion mencoba menenangkan Arslan. Adegan berpindah memperlihatkan Raja Andragoras yang sedang gelisah karena terlalu banyak tentaranya yang tewas. Kemudian Faharis menyuruh raja untuk mundur. Tetapi raja tidak mau mundur karena raja memiliki harga diri yang tinggi. Karena di bawah pimpinannya kerajaan Pars tak pernah kalah sekalipun. Tetapi Faharis berhasil membujuk raja. Dan raja akhirnya menyuruh pasukannya mundur. Tetapi ada pengkhianat yang membunuh para pengirim pesan tentara Pars. Kemudian para pengkhianat itu mengubah pesannya dan mengatakan kalau raja melarikan diri. Setelah berita itu menyebar, mental para tentara Pars pun jatuh. Para tentara kini kebingungan. Di saat tentara kebingungan, tentara Lusitania datang menyerang. Raja dan Faharis mundur dari perang. Mereka heran mengapa hanya sedikit tentara Pars yang mundur. Kemudian, tiba-tiba mereka dihujani dengan anak panah. Bahkan Faharis dan Raja terkena anak panah itu. Kemudian, Tuan bertopeng perak yang merupakan jenderal kerajaan Lusitania datang menemui Raja. Kemudian, Faharis mencoba melawan orang itu. Ternyata, kekuatan orang itu sangat kuat. Faharis akhirnya tewas. Kemudian, pria bertopeng itu mengatakan kalau ia ingin balas dendam ke Raja Andragoras. Makanya dia ingin memulai perang ini. Dan dia telah menunggu selama 16 tahun untuk balas dendam.
adegan memperlihatkan Daryun yang mencoba membawa Arslan pergi ke tempat yang aman. Di perjalanan, mereka bertemu dengan tentara Pars yang sedang terluka. Tentara itu mengatakan kalau raja telah mundur dari perang. Setelah mengatakan itu, tentara tersebut tewas. Kemudian, Daryun berniat membawa Arslan ke ibu kota. Karena untuk kembali ke ibu kota sangat sulit, Daryun menyarankan untuk bertemu dengan temannya yang bernama Narsus. Dan akhirnya perang ini dimenangkan oleh kerajaan Lusitania. Dan lebih dari setengah pasukan kerajaan Pars yang tewas akibat perang ini. Kerajaan Pars mengalami kerugian sangat besar. Di sisi lain, Daryun membawa Arslan ke tempat Narsus. Narsus adalah seorang ahli strategi yang sangat hebat. Tetapi dia diusir oleh Raja Andragoras. Raja tidak senang dengannya. Daryun mengatakan kalau Narsus tinggal di pegunungan dan memiliki hobi melukis. Kemudian, tiba-tiba ada seorang yang memanah mereka. Ternyata, dia adalah pelayan Narsus yang bernama Elam. Elam membawa mereka ke tempat tinggal Narsus. Dan akhirnya, mereka bertemu dengan Narsus. Bagaimanakah kisah Arslan selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan kerajaan Pars? Nantikan di part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya.